wabarakatuh. Susunan acara peringatan haul yang ke-218 Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita baca mengucapkan basmalah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Guru Asmadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا.
هو السميع العليم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Habib Muhsin Asgab. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga kita semua dapat berkumpul dengan sehat di acara ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para habaib dan syarifah, wabil khusus Habibana Idrus Al-Khairid Al-Habib Syekhul Bahri Al-Idrus Al-Habib Ahmad As-Sagab Al-Habib Ali Hashim Al-Habib Toha As-Sagab wa akhina fillah Al-Habib Azhar Al-Khairid. Dan yang tidak bisa ulun sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada pian berataan. Kemudian yang ulun hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para asatidz, wabil khusus guru kita semua, guru mufrad atau yang biasa kita kenal Kai Busuk, Guru Haji Asmadi, Guru Haji Abdul Muhid, dan ada pula datang dari Tanjung Batu Guru kita Guru Tahir. Semoga beliau dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang ulun hormati para aparatur pemerintah yang berhadir pada acara hari ini, wabil khusus Bapak Sekda Kota Baru, Bapak Said Ahmad As-Sagab MM. Dan ada pula berhadir Bapak Kepala Depak Kota Baru, Bapak Dr. Haji Ahmad Kamal SHI MAG. Yang ulun hormati Bapak Camat Kelumpang Selatan, Bapak Ahmad Mawardi SAG. Yang ulun hormati Bapak Kapolsek Kelumpang Selatan beserta anggota. Yang ulun hormati Bapak Kepala KUA Kelumpang Selatan. Yang ulun hormati Bapak Kepala Desa Pantai, Bapak Haji Hamiansah, dan seluruh kepala desa sekecamatan Kelumpang Selatan. Ulun selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-218 menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkesempatan hadir di sini bersama kami semua. Tidak lupa pula ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah membantu, baik berupa dana, tenaga dan pikiran, sehingga bisa terlaksana acara kita ini. Semoga kebaikan pian semua mendapatkan berkah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ulun juga mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang sudah mengerahkan segala kemampuan dan juga usahanya selama mempersiapkan acara ini agar dapat terlaksana dengan baik dan tanpa ada halangan satu apapun. Dan ulun ucapkan juga terima kasih kepada jajaran kepolisian yang sudah ikut serta mengamankan acara pada malam hari ini sehingga terciptalah suasana yang aman dan kondusif. Ulun selaku ketua panitia juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan acara ini terdapat kesalahan, kekurangan dan kehilapan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf ulun mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua ialah sambutan sekretaris daerah Kabupaten Kota Baru Bapak Dr. Andes Haji Said Ahmad Assegaf MM. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat Dialah pada malam ini kita dikumpulkan bersama dalam peringatan haul ke-218 Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati para habaib, para alim ulama, para guru agama, para tokoh agama, wabil khusus guru kita sahibul bait yaitu guru Muhran. Kita doakan mudahan beliau sehat selalu. Yang ulun hormati Kepala Kantor Kementerian Agama juga ada hadir dari Kota Baru. Yang ulun hormati Camat Kelumpang Selatan, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Ustaz jajarannya. Yang tidak kalah pentingnya ulun hormati juga para panitia yang luar biasa bisa melaksanakan acara malam ini dengan baik, serta seluruh kepala desa dan bapak ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama pada kegiatan malam ini yaitu kita melaksanakan peringatan haul di majelis ilmu dan zikir ini. Tentunya banyak berkah dari Allah akan turun ke sini. Ya. Jadi pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya di Kabupaten Kota Baru. Sebagai informasi juga di bidang keagamaan pemerintah daerah juga lagi membangun Masjid Apung ya. Mudah-mudahan nanti Masjid Apung ini bulan 6 insyaallah sudah bisa dimanfaatkan bagi kaum muslimin nanti yang berkunjung ke Siring Laut tidak jauh-jauh lagi untuk sholat di sana. Termasuk kita rehab berat Masjid Ismahul Jannah ya. Husnul Hatimah, maaf. Husnul Hatimah, Masjid Raya Husnul Hatimah yang mana kita rehab berat. Mudah-mudahan ini bisa menampung jemaah nanti kalau ini sudah dibangun ya. Memberi kenyamanan pada umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Dan kita berdoa bersama mudah-mudahan juga nanti di tempat yang dirahmati Allah pada hari ini, mudah-mudahan jembatan Kota Baru Tanah Bumbu cepat dibangun. Ya, karena pemerintah daerah sudah menganggarkan tahun 2024 ini untuk pembangunan yang pelaksananya adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga untuk kegiatan agama.
melalui APBD pemerintah Kabupaten Kota Baru bagi masyarakat Kota Baru yang ingin menuntut ilmu ke Hadral Maut itu disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, silahkan nanti siapa yang berminat hubungi bagian Kesra. Tahun ini sudah kita laksanakan, kita anggarkan untuk kegiatan ke Hadral Maut masyarakat kita Kabupaten Kota Baru. Nah, kembali pada peringatan Haul 218, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah satu tokoh ulama besar di Kalimantan Selatan yang mengarang kitab Sabilal Muhtadin yang di Banjarmasin dibangun Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk mengenang dari beliau yang kita tokohkan, yang malam ini kita peringati ke 218 haul beliau. Mudah-mudahan pada acara ini kita yang hadir di sini, yang jauh, yang dekat, mendapat nilai ibadah berkat beliau. Mungkin demikian yang dapat sampaikan. Saya tidak panjang lebar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Haidir Ali selaku salah satu guru pengasuh dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dil athar inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Yang ulun muliakan para habaib syaraib, yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus ayah guru Mufran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, mensehatkan badan beliau dan memudahkan urusan beliau. Yang sama-sama kita muliakan para aparatur negara, aparatur desa yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita muliakan Wabda Darussalam yang berada di Kota Baru, dan tidak kalah pula yang ulun muliakan para panitia yang berbaik sangka mengundang ulun untuk menyampaikan tausiah atau membacakan sebahagian manaqib daripada Datu kita Kalampayan. Yang mudah-mudahan nanti apa yang akan dibacakan dan akan disampaikan
bisa menjadi manfaat untuk ulun pribadi dan untuk kita semua. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati para tamu undangan yang dirahmati Allah, hadirin hadirat Majelis Haul Datuk Kelampayan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, dan disehatkan badan dan dipanjangkannya umur, sehingga kita bisa berhadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dengan niat yang sama, memperingati Haul Datuk Kelampayan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua berkat memperingati dan menghadiri majelis Haul Datuk Kelampayan. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita itu selalu membimbing kita, selalu menyuruh kita agar kita mengamalkan ajarannya, agar kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat peringatan haul itu sebenarnya kadada lain supaya kita bisa mencontoh sebahagian daripada apa yang dilakukan oleh sahibul haul, baik segi akhlak budi pekertinya atau dari segi menuntut ilmunya atau dari segi bermasyarakat. Maka hendaknya setiap kita hadir di majelis haul, hendaknya kita selalu mencontoh apa yang bisa kita dengar daripada sifat-sifat beliau, apa yang kita bisa dengar daripada amaliyah-amaliyah beliau, apa yang kita dengar daripada pekerjaan beliau di waktu menuntut ilmu, supaya kita bisa mencontoh, kita sendiri bisa mencontoh dan generasi kita. Karena sebenarnya dibacakan manakib ini tujuannya untuk kita itu membukakan jalan kayak apa mereka berusaha dalam menuntut ilmu, kayak apa para wali-wali itu mereka menuntut ilmu, kayak apa mereka memakai akhlak dan adab, sehingga mereka bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama, bahkan sebagai aulia. Nah, di antaranya Datuk kita, Datuk Kelampayan ini, Masya Allah, kalau kena insya Allah kita dengarkan bacaannya, mudah-mudahan bacaan manakib sidin, mudah-mudahan itu kita bisa mencontoh. Karena tadi sebenarnya manakib itu dibacakan untuk kita mencontoh apa yang bisa kita ambil daripada manakib tersebut. Bukan kita membicarakan tentang karomat, karena karomat sekalipun kita beramal kayak sidin, belum tentu Allah berikan karamat seperti sidin. Karena karamat ini orang-orang yang khusus Allah berikan. Jadi yang kita bisa mencontoh, meniru itu adalah akhlak beliau di masa beliau menuntut ilmu, bagaimana beliau mengajarkan ilmu, bagaimana beliau bermasyarakat. Nah, itu yang kita perlu contoh. Di sini di antara manakib Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikisahkan beliau, orang tua beliau yang bernama, ayah beliau Abdullah, ibu beliau yang bernama Aminah. Ini mirip sedikit orang tua Datuk Kelampayan, ini mirip lawan nama ayah Nabi lawan ibu Nabi. Beliau ini dikenal di kampung Lok Gabang itu dengan ayahnya terkenal dengan seorang yang soleh, ibunya pun dikenal dengan seorang yang soleh. Nah, ini kalau orang tuanya ini sudah soleh dan solehah, nah ini kemungkinan besar akan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Sebagaimana di dalam surah Kahfi itu dijelaskan di akhir surah Kahfi, wa kana abuhuma solihah.
Itu jar wakana abuhuma salihah itu menurut cerita kainang ketujuh orang soleh. Nang ketujuh. Akhirnya anaknya menjadi apa? Orang soleh. Nah ini luar biasa. Diceritakan di dalam manaqib bahwa Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah tatkala ibunya Siti Aminah mengandung beliau, yang mana kurang lebih berjalan usia kandungan itu 6 bulan lamanya. Waktu beliau mengandung Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 6 bulan, maka orang tua beliau ini melihat pada malam 21 Ramadan bahwa sekalian kayu dan batu tersungkam atau sujud kepada Allah. Di malam 21 kayu sujud. Bahkan air sungai beku. Waktu itu orang tua Syekh Muhammad Arsyad tadi melihat kayu itu kayaknya sujud. Banyu sungai beku. Maka diketahui oleh keduanya bahwasanya ia adalah malam Lailatul Qadar, yang mana malam yang penuh berkah. Pada saat malam yang diberkahi itu disambut oleh kedua orang tuanya dengan wajah yang gembira, penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon keduanya ketika bertemu malam Lailatul Qadar kepada Allah. Apa doa orang tua Sidin ketika bertemu malam Lailatul Qadar? Agar anak yang sedang dihamilkannya dalam kandungan itu menjadi seorang anak yang soleh. Nah ini penting juga, di mana aja kita biar pada malam Lailatul Qadar, setiap kali kita berdoa hendaknya kita selalu mendoakan anak kita agar menjadi anak yang soleh. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab, jangan kita putus asa, tetaplah kita berdoa. Mudah-mudahan anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Tuan Syekh Muhammad Arsyad dilahirkan pada malam Kamis tanggal 15 Safar Hijriah 1122 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiah, dari seorang ayah yang soleh bernama Abdullah dan ibunya yang solehah bernama Siti Aminah di desa Lok Gabang. Jadi lahir Sidin di desa Lok Gabang. Mungkin pian sebagian ada yang bisa ziarah ke kubur orang tua Datuk Kalampayan di desa Lok Gabang, yang mana beliau merupakan anak yang baik. Datuk Kalampayan orang Ngaran Kawitan sudah baik, anak yang baik, yang soleh dengan budi pekerti luhur dan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tinggi. Nah, ini jarak Sidin waktu lahir tadi. Kecerdasannya mulai anak itu artinya lah kelihatan tanda-tanda cerdas. Tatkala umur beliau meningkat 8 tahun, sempurna akalnya dan taat pada ibu bapaknya dan memperbuat ia akan pekerjaan yang ajaib, arti melakukan gawian yang menyalahi adat, yang tidak layak dengan muda umurnya. Artinya kada mungkin semasa umur 8 tahun kayak Sidin bisa melakukan sesuatu. Nah tatkala itu berkunjung ke Lok Gabang siapa? Dan mengetahui kebaikannya Sultan. Sultan ini bahasa kita, wah ini adalah seorang pemerintah. Melihat ketika seorang pemerintah, seorang sultan datang ke desa Lok Gabang, melihat kecerdasan, dilihat Sidin, bagus akhlaknya Datuk Kalampayan, kecerdasan Sidin, lalu Sidin melihat langsung tertarik. Apa jadi tertarik? Karena melihat akhlak, budi pekertinya Datuk Kalampayan dan kecerdasannya. Lalu sultan tersebut menjadikan Datuk Kalampayan sebagai anak angkat. Diangkat Sidin dan sangat menyayanginya. Wujud rasa sayang sultan ini adalah diberangkatkannya beliau dengan biaya kerajaan ke tanah suci Makkah. Jadi saking sayangnya pemerintah di masa itu, sultan ini kerajaan kalau kita terjemahkan, kalau wah ini pemerintah.
Jadi pemerintah berjalan memantau di kampung-kampung siapa ada kenanakan yang cerdas. Dipantau sidin. Kalau ada anak yang cerdas, akhlaknya bagus, nah ini perlu kita tandai. Ini generasi yang luar biasa ini. Bisa kena diongkosi, apalagi Bapak Habib tadi menjelaskan sidin sudah pemerintah menyiapkan dana lah untuk apa? Menuntut ilmu. Nah ini penting benar pian. Jangankan menghadang pemerintah, pian aja apabila ada di sekolahan, di TPA, di masa melihat anak-anak didik pian, pina ada kecerdasan tuh tanda-tandanya ada, laporkan beglah mungkin bisa aja kita hendak disekolahkan kemana karena melihat bakat. Karena inilah pemerintahan di masa Datuk Kalampayan kayak itu, melihatkan anak tadi dipantau, bahkan dibiayai, sehingga Datuk Kalampayan diberangkatkan ke tanah suci Mekah pada usia sekitar 30 tahunan. Sidin tulak ke Mekah. Jadi bagus benar nang ada di bawah 30 tahun ini ditulakakan, bagus benar. Kalau Datuk Kalampayan sidin umur 30 tahun untuk perhatikan tujuan kenapa pemerintah ini menyekolahkan Syekh Arsyad Al-Banjari untuk memperluas ilmu agama. Artinya ini nang dihajatkan masyarakat banyak. Karena ilmu agama yang kita tuntut itu bukan untuk ibadah aja, bahkan untuk ilmu dunia sekalipun ada di dalam ilmu agama. Karena ilmu fikih itu mengatur segalanya, berbisnis segalanya, bahkan ada ulama mengatur tata cara bernegara yang benar, dikarang oleh ulama yang bernama Imam Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, hukum-hukum pemerintahan, itu dikarang oleh Imam Mawardi. Nah jadi harus pian supaya anak didik pian bisa disekolahkan lebih tinggi lagi, baik itu dimulai ke Darussalam atau di madrasah yang ada dia saja dibiayai. Lalu ke Darussalam, setelah itu bisa lagi ditingkatkan untuk diberangkatkan ke Yaman, diberangkatkan ke Yaman, ke Mesir, ke Mekah. Tapi tadi caranya pian yang diisi anak didik yang cerdas, tolong pian pertahankan, didik dengan bujur-bujur. Barangkali anak didik pian itu menjadi orang yang luar biasa nanti di kampung pian yang bisa menyebarkan ilmu agama. Nah ini yang penting benar, ini kendalanya ulun. Beberapa orang yang pernah ulun mendengar dan orangnya cerdas, sekolah di Darussalam setahun 2 tahun ampih. Kenapa? Witan kada kau lagi mendanai, membiayai, kasihan. Maka orangnya pintar, cerdas. Banyak ini kendala-kendala yang menjadi hambatan kenapa seseorang tadi kada kau melanjutkan menuntut ilmu karena biaya. Nah pian ini khususnya di tempat ini alhamdulillah para pemerintah pian menyiapkan dana, makanya pian berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendidik anak-anak didik pian tadi menjadi orang yang cerdas. Setelah itu sekolahkan setinggi-tingginya agar bisa kembali ke kampung halaman dengan menyebarkan agama Islam. Lalu setelah itu Datuk Kalampayan sebelum berangkat itu beliau dahulu dinikahkan oleh Sultan. Jadi sidin sebelum tulak dikawinakan tuh dengan seorang perempuan yang solehah warga istana bernama ngarannya Bajut, ngaran orang Bahari. Kawin dulu sidin ya. Lalu sidin tinggalkan sekolah. Berapa sidin sekolah lamanya? Beliau bermukim di tanah suci sekitar 35 tahun. Selama 30 tahun di kota Mekah Mukarramah dan 5 tahun di kota Madinah. 35 tahun. Angkai Presiden sekolah. Umur tulak sudah 30 tahun. Sekolah 35 tahun. Luar biasa. Dikawinakan pulang adik kita kan aja kawinnya. Sekolah aja dulu. Soalnya apabila dikawinakan berdahulu kena ada takawal lagi menuntut ilmu, kitab kada terbuka lagi, timbul salah war terus terbuka kena ya kan alih benar. Mbah biarkan aja berdudi aja kita napa kawin tuh belajar aja dulu. Kita kan tujuan untuk membuka kitab, artinya rajin mutolaah itu. Sedikit kada Bapak jualan baca manake bercanda kada Bapak lalah begaya sedikit lah.
Ya kada kawa juga banyak nih santri-santri kayak apa guru aja. Ketakut tahun dulu. Ulun nih hendak sekolah, tapi hendak juga begini. Kayak apa guru? Jurun kawalah kira-kira keduanya. Amun keduanya guru kada kawa aja disuruh abah napa begawi aja. Jurun ketiganya mun kada kawa. Begawi sekolah napa? Bebini. Kawa aja kalau. Nah kayak itu lah. Jadi macam-macam lah kan dala kasihan, apalagi wahini kasihan. Lalu selama beliau 35 tahun di tanah suci menuntut ilmu, nah di antara guru-guru beliau adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, pengarang kitab Hawashil Madaniyah. Itu guru sidin dalam bidang fikih. Ini kena ada cerita Datuk Kalampayan lawan guru sidin Muhammad Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Allama Muhammad Birdad dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau seorang ahli tasawuf di kota Madinah. Nah ini guru-guru beliau. Selama beliau berada di kota Mekah, beliau mempunyai beberapa orang sahabat, 4 orang putra Indonesia yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Dan 1 orang berasal dari petani Thailand. Ini kawan beliau menuntut ilmu lain-lain negaranya. Kesemuanya adalah pencinta ilmu dan amal, sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal. Jadi beliau ada yang dari Thailand, ada dari Sulawesi, ada dari Betawi, ada dari Kalimantan. Itu terkumpul menuntut ilmu di Mekah. Apabila berkumpul membahas ilmu dan amal, itu bang seharusnya apabila kita sudah menuntut ilmu, kada lain waktu santainya itu adalah selalu membahas ilmu. Ada wahini kananakan ya Allah apabila terkumpul menuntut ilmu malam bepandiran begadang sampai subuh guringan sekolah karena ketinggian. Ada yang kada bersubuh langsung sekolah aja. Kan ketujuh pandiran. Kurang nang dibahas apabila berkumpul itu masalah ilmu. Nah itu. Karena kecerdasan dan kecakapan beliau di dalam menyelesaikan berbagai masalah, ditambah pula sifat-sifat terpuji yang dimiliki beliau sejak kecil. Nah, perhatikan kita, anak didik kita selalu jangan terpisah dengan akhlak budi pekerti, adab jurang. Jangan kita tinggal. Mulai kita kananak dilatih, kita kayak apa beradab lawan orang tua, kayak apa beadab lawan perguruan, kayak apa lawan kuitan, kayak apa lawan masyarakat. Ini jangan sampai hilang adab ini. Ini penting ini. Adab ini makanya ulama selalu menasihati. Antara adab dan ilmu itu sama-sama penting, tapi nang mana nang kita lebih banyaknya. Ini adab lawan ilmu ini kan kalau dipisah. Ujar ulama, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadi adab lawan ilmu itu sidir ulama, kalau ilmu itu laksana kita maulah adonan tuh kayak uyah. Kalau adab itu tepungnya, jadi terbanyak apa yuk? Terbanyak ilmu kah, terbanyak uyah kah, terbanyak tepung kah hendak maulah wadai kita. Terbanyak tepung berarti kita harus banyak-banyak beradab. Cuma adab ini kada kawa bagus, semen kada disertai dengan ilmu. Ini pentingnya kita. Jadi beliau dengan memiliki akhlak yang terpuji sejak kecil, maka ia mendapat kepercayaan dari guru-gurunya yang mengajar untuk memberikan pelajaran dan fatwa-fatwa di Masjidil Haram. Jadi sidin dipercayai orang dengan kecerdasan sidin, akhlak yang baik, sampai dapat mengajar di Masjidil Haram. Ini luar biasa. Orang luar kawa mengajar di Masjidil Haram. Luar biasa ini. Dengan sebutan Datuk Kalampayan di masa itu dingarani orang Syekh. Gini kada gampang. Di Masjidil Haram orang kita Banjar. Sampat ini makam Syekh ini didapat terakhir oleh guru Anang Sakrani. Sampat sidin mengajar di mana? Di Masjidil Haram. Nah, ini luar biasa sudah keilmuannya kalau sudah belajar di sana itu mengajar di sana. Setelah dirasa cukup dalam belajar dan pengalaman di Mekah dan Madinah, 35 tahun sudah Datuk Kalampayan. Kemana pulang? Adakah hendak niatan lagi menambah ilmu? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdul Samad Palembang berkeinginan melanjutkan studi ke kota Mesir. Sudah 35 tahun hendak aja lagi menuntut ilmu.
karena kadada batasan usia menuntut ilmu seapa lawasnya kadada batasan. Hendak aja lagi sidin melanjutkan ke Mesir pulang, tetapi Syekhul Islam Imam Haramain Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi yang bermukim di Madinah menasehati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar kembali ke kampung halaman masing-masing. Inilah keisi guru nang pembimbing ujar guru, cukup aja sudah. Amun guru sudah mengakui cukup, hanya bulik. Ini guru kadada madahkan cukup. Bulik sorang. Siapa yang dituruti? Han ini nang alihnya kita ini memaham sorang. Orang menuntut ilmu itu rasa kurang dan kita dasar bujur kurang. Apalagi kita masanya sangat singkat, 3 tahun di aliyah, singkat banget. Kalau perlu tambah lagi. Ada lagi sekolah Mahat Ali. Kalau terus Mahat Ali, hendak kemana ketarik terus. Kita cari, makanya di sini kita harus belajar cara kita menuntut ilmu itu ilmu apa nang kita dahulukan nang cagar kita bawa ke kampung. Pertama ilmu nang fardu ain cagar kita dulu dan cagar orang banyak. Jaka fardu ain ilmu fikih sampai mana? Mengenal rukun Islam, salah sembahyang, syahadat dipahami ya masalah fikih kan? Sembahyang, berwudu, banyu, masalah haid, kayak apa cara menapas pakaian di mesin cuci, nah itu harus paham. Kayak apa masalah haid, nah ini ditakuni orang. Kayak apa cara puasa, berhaji apa segala, nah ini. Makanya salah satu guru ulun madahakan. Waktu ulun ada satu mat kayaman, sidin memadahi sidin kada seberataan ilmu nang harus dibawa pulik ke kampung, kada kebanyakan ilmunya. Cuma jasidin nang penting nang terpakai di kampung ikam aja dulu. Pertama jasidin dalami ilmu fikih khususnya bab ibadat. Dalami. Nang kedua jasidin bab paraid pembagian warisan. Nang ketiga jasidin dalami masalah pernikahan. Itu sidin rancak benar memadahi lain. Jadi alhamdulillah dengan dinasihati guru sidin menyuruh nangka itu, lalu nang sidin pada hakan ini ulun berdalami, ulun kaji. Alhamdulillah apa nang sidin sampaikan setelah ke kampung, pertanyaan orang kampung kada lepas dari masalah ibadat, dari masalah faraid, dari masalah pernikahan. Itu. Jadi kita harus tahu, jangan bukan kita meremehkan ilmu nang lain, kada. Kita tahu nang mana nang diperlukan masyarakat kita, itu nang kita dahulukan. Ini kada nang didahulukan di kampung ilmu apa? Belajar ilmu arut, ilmu mantik, ilmu balaghah. Siapa yang bertakun di kampung itu? Arut cara menimbang syair, mantik ada nang bertakunnya. Ada lagi nang aneh, nang dipentingkannya boleh ke kampung bukan ilmu nang fardu ain, ilmu mengumpulkan sanad. Sanad sembahyang dicarinya, sanad macam-macam sanad bertasbih apa segalanya. Jadi apabila orang kada bisi sanad tuh diremehkannya berataan, seorang kada tahu apa gerang sanad tuh. Sanad semeter panjangnya ngumpulakan. Kewian membengkel. Bukan menghinakan membengkel, artinya kenapa kada ilmu fardu ain yang diutamakan behimat menuntut sanad. Ya sebagian ada juga orang memaham macam-macam sanad musafahah, bersalaman ini ada sanadnya, bawa ke kampung kena seikung musafahah 10.000 gin kali sekampungan lumayan dapat duit. Itu nang dipikirkan. Artinya nang ilmu nang cagar menjadikan bisnis terus ada kita pikir ilmu nang cagar membawai orang kampung supaya paham ilmu agama. Jadi kita harus tahu ilmu fardu ain tadi di bidang tasawuf, kita harus tahu penyakit nang rigat di dalam hati kita apa. Harus tahu kita wajib fardu ain. Ada tahu kita arti dia, ada paham kita napa ujub, ada paham arti sombong. Itu bahaya. Ini sifat yang wajib kita bersihkan dari hati kita. Ada paham makna sabar. Dan ini harus paham kita. Tauhid. Nah ini perlu juga ringkas mana yang namanya tauhid fardu ain. Ulama sudah menjelaskan cukup belajar sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus, itu aja yang kita dalami. Ini kada. Belajar nang tauhid nang martabat apa segalanya, sembahyang subuh malayur. Kada sesuai. Bahkan ini supaya kita tahu berataan, kita kada dituntut
mempelajari tauhid itu sampai tahu martabat-martabat apakah, sampai bahkan kada diwajibkan kita mempelajari Nur Muhammad, kada wajib. Karena ini masalah tauhid yang sangat halus, itu orang-orang khusus. Kalau pang kita misalnya kada tahu masalah Nur Muhammad berdosa, ada. Karena ini pembahasan khusus, orang-orang khusus yang membahasnya. Kita cukup nang kita masalah awam, kayak apa cara kita memahami sifat nang wajib bagi Allah, nang mustahil bagi Allah, nang harus bagi Allah, nang wajib bagi Rasul, nang mustahil bagi Rasul, nang harus bagi Rasul. Itu aja. Lalu kayak apa kita cara mengamalkan dalam kehidupan kita? Kita belajar sifat 20 bisa. Karena sifat iradat, apa pengamalannya? Kan sifat 20 itu kan sebenarnya mengamalkan. Sifat 20 ini tauhid apa segalanya, tasawuf itu kada lain untuk membantu diri kita. Kalau diri kita kada disertai tauhid, kita menghadapi masalah keduniaan ini lakas bana stres. Lalu kita belajar sifat iradat, dan kita pelajari artinya Allah Maha berkehendak. Dan kita yakin setiap apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Lalu kita ditimpa oleh musibah, dan kita sudah belajar sifat iradat. Oh ini pang sudah nang dikehendaki Allah Ta'ala lawan aku, akhirnya kita dingin hati. Amun kita kata belajar sifat iradat karena musibah, aku juga nang kena aja. Nah ini bingung, ini kasihan kada paham. Nah inilah orang yang kada belajar tauhid dan kada bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifat 20 itu kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu nyaman kehidupan kita. Nah inilah Datuk Kalampayan tadi sidin mempelajari ilmu agama untuk supaya orang yang di kampung halaman sidin tahu dengan ilmu agama. Ada lain, bahkan Datuk Kalampayan diceritakan sidin mengajak masyarakat pulang bahuma sampai mengulah irigasi macam segalanya kan. Jadi bukan hanya masalah ilmu agama, masalah perekonomian pun Datuk Kalampayan mengajak masyarakat supaya bahuma apa segalanya. Jadi jangan ditinggal juga apabila kita menuntut ilmu gawian bertanam sawit apa segala, bagus juga itu. Jangan ilmu melulu, jangan juga. Nah jadi Datuk Kalampayan datang ke kampung halaman disambut dengan masyarakat, disambut luar biasa. Nah ini sesuai ya pang orang nang alim lah, disambut dengan meriah itu sesuai. Oh bahambur baras, pada tahu itu sesuai memuliakan ilmu. Nang alihnya nih nang dimuliakan nih orangnya yang disambut nih ada beilmu. No orang kada tahu lagi masyarakat menghamburakan kalikir, no pada baras lagi kalikir dihamburakan sampai dibalik orang payung ke atas nih bebinculan kan aja orang nih kan. Wahai Tuan Guru besar yang datang sekalinya napa ya Allah ada sekolah orangnya sudah lawas diampihi orang cuma bihinip di mata pura seakan orang jadi wali bana sudah bulik nang kuitan diisi sekolahan macam-macam apa segalanya jurang nih kada bertahan lagi nang ini datang alim benar tuh Bang langsung datang kada tahu lagi ya masyarakat mulai tulaknya aja semalam sekolah itu sekampungan menangisi. Aduh gampangan, ulama nang sekolah, tegar jadi harapan orang banyak. Sakampungan betangisan. Sebulan bulik gering. Apa jurang bulik? Sakit gigi. Sakit gigi maka bulik ke kampung. Tulak pulang ke sana, orang betangisan sudah rugi, orang sekampungan menangisi. Sebulan datang. Tulak pulang, sekalinya ke sana bapak. Nah, maminandui jalan di Matapura sampai ke Banjar. Jalan aja dihafali. Hari-hari kuitan tiap bulan menggirimi adanya nang dibawanya menuntut ilmu bang ke jalan lain. Ada tahu lagi ya? Bapadah lawan kuitan menukar kitab. Sekalinya napa? Menyewa kendaraan. Bajalanan apa sih? Alhasil tahu pada orang Martapura jalanan di Martapura. Orang Martapura kada suah kasih itunya suah. Kan kayak apa hebatnya? Nah ini nang kita sedihnya, sakan orang kampung menuntut, sekalinya menghabiskan apa ongkos kuitan kasihan. Tegaring-garing kuitan apa menghabiskan ongkos menyekolahkan inya. Malam minggu sekolah lain sana ke Banjar situ sampai aja singgah ke HBI jurang napakah ngarannya tuh. Bulik subuh kena.
Jadi kenapa bila bulikan pasang jua kopiah kayak orang misalkan orang datang di majelis, sekalinya datang di majelis bangsat situ ya kak. Bapaan ke pemaksiat situ. Andi apa? Kasihan kuitan. Ini yang kita perhatikan, jangan sampai mengecewakan nih generasi kita nih. Makanya kita jaga bujur-bujur. Kawanan jaga. Karena tentu kelampaian kawanan sidin orang masalah ilmu berata. Supaya ini mendorong, karena apabila kita menuntut ilmu tak kawan orang nang kada tapi be ilmu itu berkekuatan. Bisa nang kada be ilmu terpengaruh lawan be ilmu, atau nang be ilmu terpengaruh jadi pengoler nang kada be ilmu tadi. Itu berkekuatan. Apabila kawan ini kurang apa? Kuat, terpengaruh. Misalnya ulun padahkan juga ikam di asrama dulu. Saya ikung ada pengoler dalam asrama berlima. Saya ikung aja pengoler dulu hadang ija berempat itu agar jadi pengoler berataan. Oh ini hati-hati kawan sangat apa aja mempengaruhi. Nabi madahkan almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada kawannya. Kalau inya kuat, alhamdulillah terjaga agamanya. Tapi kalau kada kuat, kasihan kawannya. Han itulah maka kita contoh kayak Pak Datuk Kalampayan belajar ilmu agama. Itu maka kita nang saat ini nih pian mendatang di pondok, apalagi datang Darussalam, itu orang husnuzonnya luar biasa. Dianggap orang tahu segalanya. Maka kita bepadah kada tahu, dasar kada tahu. Ini jurang datang Darussalam takuni jurang. Ulun kada tahu. Nu jurang tawaduknya. Oh. Sekolah Darussalamnya tawaduk kayak ini kada tahu nya apalagi kita. Padahalnya dasar kada tahu. Han, jadi serba salah nang bungu-bungu ini datangan ini serba salah. Padahkan karena dipadahkan orang tawadu apa segalanya ini. Makanya jurun kasihan orang kampung jangan sampai tabungulik. Orang kampung sudah kada tahu lagi yang menganggap kita luar biasa. Bagusnya, nah ini makanya perhatikan masalah ilmu agama ini jangan kita sia-sia. Lalu akhirnya Datuk Kalampayan datang ke kampung halaman dan bahkan beliau diundang oleh pemerintah. Apa? Itu pemerintah datang ke wadah beliau itu mengumpulkan ulama-ulama apa? Minta pendapat. Kayak apa menurut ulama nang kayak ini? Pemerintah di zaman itu ketujuh mendekati para ulama untuk minta pendapat tentang masalah ini kayak apa masyarakat kita supaya berilmu, ini kayak apa masyarakat kita supaya ekonominya lancar. Itu ulama nang dipinta ini orangnya dasar hebat juga. Ada ini beda. Ulama diundang pemerintah. Kayak apa kita cara memenangkan si anunya? Roh pampihannya ulamanya bakal lahir. Iya kata ini kejadiannya wah ini kayak itu. Ulama diajak untuk mendukung paslon tertentu. Orang cukup mendoakan di berataan bagus sudah. Bismillah siapa nang menang mudahan terus kayak itu. Jangan dibawain apa ulama disuruh dipaksa mendukung paslon tertentu habis-habisan. Lalu akhirnya ulama ini bagi nang beda dukungan lalu kada terpakai lagi. Kada bagus jadinya hubungan. Makanya cukup kita mendoakan siapa aja paslonnya mudahan bagus tuh ja. Itu ja kadusan empat kecimpung terjun seorang dukung ini kayak Sayyidina Umar mau berlebihan benar kayak itu. Tahu di mana seorang kayak Sayyidina Umar hidup gerang dia man Sayyidina Umar. Artinya kada usah berlebihan kita. Apabila ada nang pemerintah minta dukungan, kita dukung untuk kebaikan. Mudahan jadi kita lancar siapa aja datang. Artinya tugas ulama enggan situ. Nah itu. Lalu ketika Datuk Kalampayan diajak bermalam di rumah salah satu raja, waktu itu Sidin guring, pas guring itu jan ada salah satu pengawal raja kalau kada salah melihat jasad Syekh Muhammad Arsyad itu tak angkat dari tilam naik. Habis melihat naik jasad Datuk Kalampayan diragap oleh pengawal tadi. Terbangun Datuk Kalampayan. Ujar Datuk Kalampayan, kenapa? Ujar sinang melihat tadi ulun melihat jasad pian waktu guring nama naik. Apa pian sekalinya Sidin temimpi di bawah orang naik ke langit. Anak temimpi. Habis itu Sidin aku apa ada nang mahalangi sekalinya pian nang menangkap jangan tidak bisa naik nama. Jangan tidak bisa naik bujur. Itu luar biasa lah orang para wali itu mimpinya luar biasa. Ya kah? Ada kita mimpinya disambar tadung.
sasa hidangan ya kah, sudah tua kuciak aja mimpi lagi ya kah, kan ada apa kan yang dibaca hendak kuring itu jadi ya kah. Nah ini kisah keistimewaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sedikit lagi. Kada bapak sedikit lagi. Cuma ulun ini tasarapin nak bulikan kada bapak juga ya. Ulun nuntung akan sedikit lagi. Boleh aja kalau betul boleh aja lah. Boleh aja bila kada bapak bila. Jadi di antara keistimewaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika menghadiri pelajaran Guru Sidin Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Guru Sidin ini ada bisi masalah nengalih. Takuni Sidin murid saja, guru tuh bertakun non murid. Kayak apa aja Sidin masalah ini? Kayak apa hukumnya? Kan guru bisa takun non murid. Beberapa hari kadadanang kawa Syekh Arsyad hadir di majelis Sidin, duduk di belakang. Nang di muka ditakuni Syekh Sulaiman Qurdi, kadadanang kawanya apa? Menjawab. Esok hari pulang ditakuni kadadanang menjawab. Akhirnya datuk kalampayan. Dibuncu duduk di majelis taklim, dibuncu aja. Mengirim surat pertanyaan pian nang kaini kini masalah pian jawabannya kaini. Diunjuk orang. Ya kayak itu kumpulan mulai belakang diunjuk sampai ke muka. Masalah ini hukumnya kayak ini. Jadi Sidin siapa yang menjawab ini siapa? Bujur. Guru kehimungan. Murid menjawab apa? Padahal kan orang Syekh Muhammad Arsyad Sidin ke muka. Bahari di belakang aja alim benar. Wah ini di hadapan guru guring. Coba pikirkan dia. Di Pak hendak alim. Dulu ada salah satu guru Darussalam. Ayah ingat kalau Guru Wahab ya? Guru Wahab ingat ya? Nah, Guru Wahab dan Guru Ulun juga pernah. Sidin ini luar biasa disiplinnya lawan murid. Murid yang di muka sampai ke belakang Sidin takuni. Zaman Sidin takuni Sidin, kawa menjawab. Nang bangku pertama, bangku kedua, ada kawa ketiga, keempat sampai habis. Kenapa aja Sidin? Makin belakang makin bebungul. Ini guring aja di belakang. Ada saya asa tadi di belakang yang paling pintar sekali. Ini lain wah ini. Ya tadi cuma di hadapan guru aja guring. Tapi lucu juga guring-guring kayak itu bulik kan jadi wali kampung ya kan. Macam-macam ya kan. Ala kulli hal ya luar biasa. Berkat Masya Allah ya kan. Ini kita singkat nah. Sepulang beliau dari kota Mekah, beliau mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam sebagai seorang penyebar agama Islam di daerah Kerajaan Banjar, melakukan tugas dakwah Islam baik secara pengajian, memberikan ilmu dengan tablik, berkunjung dari satu kampung ke kampung. Nah itulah gawian sini. Nah melajari di kampung sini, kampung sini, kampung sini. Sampai Sidin ke kampung lainnya, maka pada malam Selasa antara Maghrib dan Isya tanggal 6 Syawal tahun 1227 Hijriah berbetulan dengan tanggal 13 Oktober tahun 1812 ruhnya yang suci kembali ke rahmatullah menemui sang penciptanya, sedang jasadnya terbujur di dalam pangkuan istrinya Ratu Aminah. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagai penutup manakib ini, nah ini ada sedikit penutup manakib. Ada Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman Siddiq, ini salah satu keturunan Datuk Kalampayan juga. Menasihati keturunan Kalampayan dan nang bukan Kalampayan, juga kita mengambil nasihat. Telah berkata beliau, sebesar-besar pengharapan hamba Syekh Abdurrahman Siddiq kepada zuriat Maulana dan lainnya bahwa hendaknya bersungguh-sungguh menghasilkan ilmu yang memberi manfaat. Nanti ini menasihati nang khususnya keturunan Datuk Kalampayan dan kita nang bujur-bujur di sini menuntut ilmu. Karena sepanjang pengetahuan hamba tiada ada martabat yang terlebih tinggi daripada martabat ulama. Kemudian setelahnya itu ya kan martabat nubuah. Padahal ulama pada akhir zaman tiap-tiap lalu masa berkurang tiada bertambah. Anti ulama di akhir zaman kena berkurang. Itu hendaknya Sidin apa? Menuntut ilmu lah. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu untungnya orang berilmu, Allah berikan beberapa derajat daripada orang yang beriman yang lainnya. Dan lagi sabda Nabi yang terakhir, innallaha la yarfa'ul ilma biqabdin yaqbiduhu walakin yaqbidul ulama.
biilmihim hatta idzan lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa juhala fayus'alun fayuhdisun fadallu wa adallu. Bahwasanya Allah Ta'ala tiada mengangkat ia akan ilmu dengan sekali menggenggam yang digenggamnya, akan tetapi dia mengangkat ilmu itu dengan mematikan para ulama. Jadi ulama tadi dimatikan Allah di kampung-kampung tadi, sehingga tiada lagi tersisa seorang alim jua pun di daerah itu, sehingga manusia menjadikan kepala agama orang yang jahil. Maka orang yang jahil tadi ditanya hukum akan mereka itu, maka mereka memperbuat hukum baru-baru mereka. Sorangan maulah hukum, maka sesat mereka itu dan menyesatkan mereka itu akan manusia yang lain. Mudah-mudahan dengan berkat kita baca manaqib Datuk Kalampayan, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita dan zuriat kita orang-orang soleh dan solehah, alim dan alimah, dan mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita doakan orang-orang yang sakit di kampung kita, khususnya orang Islam pada umumnya, Allah berikan kesembuhan dan kesabaran, dan kita doakan lagi orang-orang Islam yang mendahului kita, mudahan dapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun apabila ada kesalahan, kejanggalan dalam penyampaian ulun, baik disengaja atau tidak disengaja, ulun banyak minta ampun dan maaf lawan pian seberataan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah warda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Haidir Ali. Semoga tausiah yang disampaikan beliau tadi dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita petik ilmunya, dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Memasuki acara yang kelima, yaitu doa. Untuk memimpin doa, kita mintakan dengan hormat kepada Guru Mupran atau Kai Busu, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya rabbi bi jannatikal mustafa wa rasulikal murtada, tahhir qulubana min kulli wasfin ba'idun min syurrika wa mahabbatin. Amin ala sunnati wal jamaah wa syauqin liqaika ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara yang keenam, acara penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah.